Kita semuanya yang sama-sama dihormati punya beliau Pak Kasimas Suyani dari Polsek Lupo. Kami akan menyampaikan perihal yaitu dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Terus nomor 2 yaitu bulan April tahun 2024 pelapor atau korban yaitu saudara Suyanto bin Cipto Sarno, laki-laki umur 46 tahun. Pelapor yaitu kebetulan ini adalah Indro Kustanto alias Muji bin Pario, umur kurang lebih 52 tahun, agama Islam, wira swasta, alamatnya Jedis RT 1 RW 6 Desa Ketitan, Kecamatan Nogosari, Boyolali. Budiono alias Takrake bin Karmosnen, usianya bermirip yaitu 51 tahun, agama Islam, karyawan swasta, kemudian alamatnya juga sama namun beda RT. Kalau di sini adalah perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang sudah diatur di dalam pasal 363 KUHP. Ya. Kami menerima laporan aduan daripada saudara pelapor, tentunya yaitu pada pukul 07.30, yaitu saudara saksi satu yang bernama Suwarti, ini adalah juga istrinya, melaporkan ke kami yaitu bahwa tokonya yang bernama Toko Sinar Baru telah dibobol oleh pelaku, yaitu pelaku Indro Kristanto maupun Budi Yuwono. Kemudian kami bersama tim dari unit Reskrim Polsek, kami juga mengundang daripada tim dari Polres yaitu baik Inavis, kemudian juga dari identifikasi. Saat itu kami juga mengulang TKP bersama juga di backup oleh Resmob, tentunya di Polres Sragen. Alhamdulillah belum waktu 24 jam kami bersama tim gabungan bisa ungkap pelaku tersebut. Kerja keras daripada tim Inavis, identifikasi, dan kami pun dibantu oleh Resmob bahwa dengan peristiwa pembobolan baik itu toko maupun rumah dengan modus operandi seperti itu, akhirnya kami bersama tim Resmob bisa mengidentifikasi jadi sopo si pelaku ini seperti itu. Dengan kebetulan namanya kejahatan tidak sempurna, di dalam TKP kami juga bisa dan mendapatkan yaitu adanya sidik jari. Alhamdulillah dengan diolah dari identifikasi kita bisa mendapatkan bahwa pelaku ini. Kebetulan bahwa kedua pelaku ini memang residivis. Ya, residivis. Yang pertama saudara Indro Kristanto itu pernah menjalani proses hukum dengan kasus yang sama di Boyolali pada tahun 2014. Ya, 2014 beliau telah menerima 20 bulan. Kemudian saudara Indro alias Muji itu juga pernah melakukan perbuatan yang sama di wilayah hukum Polres Sragen bersama dengan pelaku satunya Budi. Dia mendapatkan hukuman yaitu 1 tahun 6 bulan dua-duanya. Seperti itu. Nah, dengan hasil olah TKP pun sehingga kita sudah mendapatkan identitas pelaku, kami cocokkan dengan sidik jari. Alhamdulillah tim dari unit Polsek maupun dari Resmob akhirnya pada sore harinya kami bisa mengamankan daripada kedua pelaku berikut barang bukti yang diambil di toko Sinar Baru yang ada di Lupo tersebut. Tas di wilayah kami, tepatnya yaitu di wilayah dari beliau melihat toko. Kemudian setelah dia melihat toko digembok dari rumah, akhirnya dari jarak toko Sinar Baru dia bablas kurang lebih 1 km, sepeda motornya diparkir di tengah sawah di pinggir jalan. Kemudian dia menuju ke TKP jalan kaki.
jalan kaki, kemudian sampai di TKP di toko Sinar Baru itu pada pukul 21.00 itu modus operandi atau cara pelaku itu. Kemudian yang bersangkutan berdua mulailah mengerjakan bobok dengan menggunakan tatah maupun palu dari pukul 21.00 sampai pada pukul 03.00 barulah bisa melubangi daripada toko tersebut. Setelah dilubangi, akhirnya yang bersangkutan berhasil mengambil barang yang ada di toko Sinar Baru tersebut. Kurang lebih di dalam itu keluar dari masuk pada pukul 03.00, keluarnya kurang lebih hampir subuh, yaitu pada pukul 03.30. Setelah dia berhasil dengan menggunakan sarana yang ada, dengan baju yang diambilnya itu, akhirnya barang-barang semua itu bisa dibawa keluar dengan menggunakan jalan kaki menuju sepeda motor yang diparkir kurang lebih jaraknya 1 km tersebut. Ketersediaan alat bukti dikuatkan dengan saksi-saksi yang ada bahwa kedua pelaku tersebut kami jerat dengan menggunakan pasal 363 ayat 1, yaitu keempat, ketiga, keempat, kelima KUHP dengan ancaman hukuman kurungan adalah 7 tahun. Dengan mendasari ancaman 7 tahun tersebut, akhirnya kedua pelaku dapat kami lakukan penahanan karena di atas ancaman 5 tahun. Kedua tersangka adalah di samping lumpuh, dia juga melakukan perbuatan yang sama, yaitu di wilayah Kali Jambe, wilayah Sukodono, dan wilayah Tanon. Seperti itu, ya. Dengan lokasi, dengan modus operandi, dengan cara juga sama, ya, dengan menggunakan tatah, palu, sehingga dia berhasil untuk mengambil tersebut. Ada pemilik toko Sinar Baru itu, ya, 50 buah jenis barang bukti yang bisa diamankan, termasuk 100.000. Ini lagi, itu ya. Pak Kapolsek, boleh ditanya ke pelaku bagaimana dia memastikan toko itu tidak ada penghuninya? Iya. Ditanya aja Pak. Oke. Bagaimana? Prosesmu kok ngerti? Nah, misalnya toko itu tidak ada penghuni, tidak ada yang nunggu, kosong itu seperti apa? Jelaskan dia. Setiap pintu itu dan di setiap pintu itu ada rangkapan gembok. Oh, untuk mengidentifikasi ya. Jadi ketika dia menghunting atau melewat, di mana toko itu misalnya tergembok, kalau itu gemboknya itu double, itu dipastikan bahwa itu toko maupun rumah itu kosong. Seperti itu. Ya. Dari apa yang dilakukan, dia setelah melakukan tindak pidana di Boyolali, kemudian diserahkan juga sudah vonis inkrah, dan dari selain dari Plupuh ada Kali Jambe, Sukodono maupun Tanon, memang dia adalah spesialis, ya, pembobol rumah kosong, toko-toko, gitu ya. Mengakui. Pembagian peran sama-sama. Ada pembagian peran. Jadi gantian. Jadi ada yang joki, terus bobok yo bareng, ada yang nyenteri, ada yang bobok seperti itu. Kalau capek, karena ini bobok di toko Sinar Baru ini mulai pukul 21.00 sampai 03.00. Berarti cukup lama sekali. Nilai kerugiannya bisa Kerugian total dari hasil ini adalah totalnya adalah 13 juta. Oke. 13 juta. Rekan-rekan. Ya.